kampung Lebak Petang, sebuah desa terpencil yang seperti terjebak di masa lalu, ada satu aturan tak tertulis yang selalu diingat warga. Jangan pernah jawab jika ada yang minta dimandikan malam-malam. Mitos ini diwariskan turun-temurun, tetapi di balik larangan itu tersembunyi kenyataan yang jauh lebih kelam daripada sekedar cerita rakyat. Dikisahkan dari perempuan tua bernama Makna. Ia adalah seorang wanita sederhana yang dikenal baik hati. Di desanya, ia selalu bersedia membantu memandikan jenazah setiap ada warga yang meninggal. Makna tinggal bersama anak laki-lakinya yang bernama Amin sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. Setelah menikah, Amin memilih merantau ke kota. Ia berjanji akan menjemput Makna jika kehidupannya sudah mapan. Namun waktu terus berlalu. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Makna tetap menunggu. Hidupnya makin sunyi. Rumahnya di ujung desa dibiarkan liar, ditumbuhi ilalang dan jamur. Makna mulai linglung, kadang berbicara sendiri di dekat sumur tua. Sering terlihat ia tidur di atas ranjang bambu beralaskan tikar yang lusuh, menatap langit sambil memanggil-manggil nama anaknya. Suatu malam Makna terserang demam parah. Ia tergeletak di lantai dapur, tubuhnya menggigil, kakinya membiru. Tanpa ada yang tahu, ia meninggal perlahan seorang diri dalam kesunyian. Tubuhnya membusuk dalam sepi. Beberapa minggu setelah itu, warga mulai merasakan keanehan. Bau busuk kadang tercium di jalan menuju ladang. Suara aneh terdengar dari arah rumah Makna. Batuk lirih, bisikan halus minta tolong. Kemudian muncullah penampakan sosok nenek tua berkerudung putih, membungkuk, membawa tikar di pinggang dan gayung batok kelapa di tangan. Ia sering menghadang siapapun di jalan pada malam hari. "Cu, tolong mandikan nenek. Cu, kalau nggak mau, kamu yang nenek mandikan." Orang-orang yang melihatnya tak pernah lagi sama. Ada yang jatuh sakit, tubuhnya basah meski tak tersentuh hujan. Ada yang bermimpi diseret ke dalam sumur dan dimandikan oleh tangan kurus bersisik. 7 hari kemudian, mereka meninggal. Ada pula yang ditemukan mati dengan tubuh membiru. Air menetes dari telinga dan tikar basah tergulung di samping jasadnya. Datanglah seorang pemuda bernama Raffi. Ia mahasiswa antropologi dari kota, datang untuk meneliti mitos ini. Awalnya ia mengira hanya cerita rakyat biasa, tapi rasa penasarannya tumbuh setelah melihat kondisi desa. Sunyi, penduduknya takut menyebut nama Makna.
Raffi menelusuri catatan lama, menginap di rumah warga, hingga menyelinap ke rumah kosong peninggalan Makna. Rumah itu terasa dingin meski siang. Di kamar belakang, ia temukan tikar tua yang lembab dan bau amis serta gayung batok kelapa yang menetes meski tampak kering. Di dinding tergores arang yang bertuliskan, "Cu, jangan lupakan nenek." Malamnya, pintu kamar Raffi diketuk jam 2 pagi. Saat dibuka kosong, tapi di depan pintu tergulung tikar basah. Puncaknya terjadi saat Raffi kembali ke rumah Makna. Di lorong belakang terdengar suara air mengalir. Di kamar mandi kecil yang berlumut, ia melihat bayangan nenek tua membasuh sesuatu dengan gayung batok. Saat menoleh, matanya kosong, putih, wajahnya penuh luka membusuk. "Cu, tolong mandiin nenek." Tanpa berpikir panjang, Raffi berlari tanpa menoleh ke belakang. Tubuhnya gemetar, dan sesampainya ia di penginapan warga, dengan napas tersengal dan nyaris tak percaya, ini mimpi atau bukan. Ia berpikir ini bukan sekedar hantu, ini panggilan yang tak terselesaikan. Dipenuhi rasa penasaran yang memuncak, Raffi bertanya-tanya ke semua penduduk desa, namun tidak ada yang mau mengungkapkannya. Siapa itu Makna? Sampai akhirnya ia menemukan catatan dan keterangan dari tetua desa. Terungkap, Makna tak pernah dikubur dengan layak. Tubuhnya ditemukan warga, tapi mereka takut dan hanya menutupinya seadanya. Bersama beberapa pemuda desa yang berani, Raffi mulai menggali tanah di belakang rumah Makna. Ditemukan kerangka berselimut tikar dan gayung batok kelapa yang tampak baru digunakan. Saat gayung disentuh, angin berhenti, kabut turun. Raffi memimpin memandikan jenazah Makna. Air terakhir dituangkan dengan gayung itu. Malam berikutnya desa terasa sunyi, tak ada ketukan, tak ada tikar basah. Raffi bermimpi Makna tersenyum di tepi sumur. "Terima kasih, Cu, nenek sudah dimandikan." Esoknya, warga mendapati gayung batok mengambang di sumur, menghadap ke atas, seolah selesai digunakan untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu, nenek gayung tak pernah muncul lagi. Desa pun belajar, tak ada lagi jenazah yang dibiarkan tanpa dimandikan. Tak peduli betapa miskin, tua atau tak dikenal sekalipun, karena mereka tahu, jika kau membiarkan orang mati dalam sunyi, mereka akan kembali meminta kewajiban yang kau lupakan.